Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada mata kuliah ilmu pengetahuan alam di kelas rendah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang praktik laboratorium di SD atau MI yang beranggotakan Adisti Sartika, Agung Mulyawan, Ani Nasirotul Ummah, Anissa Saharah Azahra, Fakhraini Hafsah Humairoh, dan Dini Ardianti. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium, fungsi laboratorium, jenis, standar laboratorium yang baik, pengadministrasian alat dan bahan laboratorium, kemudian keselamatan kerja dan keamanan laboratorium. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anina Siratul Umah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Menurut MH, laboratorium adalah sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang lainnya. Nah, di sini ada perbedaan antara laboratorium dengan laboratorium IPA atau sains. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan percobaan, uji coba atau eksperimen, pembuktian atas konsep-konsep teori, azas hukum, dan suatu aturan, kaidah, atau metode. Laboratorium IPA atau sains adalah tempat untuk melakukan kegiatan percobaan, uji coba atau eksperimen, pembuktian atas azas teori, hukum, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Setelah mengetahui pengertian laboratorium, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi laboratorium. Di layar terlihat sebuah gambar. Dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui fungsi-fungsi dari laboratorium, yaitu sebagai sumber belajar. Di laboratorium terdapat bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk membantu guru maupun siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, laboratorium sebagai tempat proses pembelajaran metode praktikum. Di dalam laboratorium terdapat dua metode pembelajaran, yakni metode percobaan dan metode pengamatan. Seperti yang terlihat pada gambar, terlihat seorang guru yang sedang membimbing peserta didik melakukan praktikum menggunakan alat yang sudah disediakan di laboratorium. Kemudian laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan, khususnya yaitu yang digunakan untuk melakukan percobaan. Kemudian, laboratorium sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual, yaitu dengan cara melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan juga pengkajian gejala-gejala alam. Ada juga laboratorium sebagai tempat untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Dengan adanya laboratorium, maka keterampilan siswa dalam mempergunakan alat-alat yang tersedia akan bertambah sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kemudian laboratorium juga bisa untuk memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Dan yang terakhir, laboratorium bisa membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas A jurusan PGMI semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengadministrasian alat serta bahan laboratorium. Untuk tujuan daripada pengadministrasian alat dan bahan laboratorium ini adalah agar dapat dengan mudah diketahui jenis alat atau bahan yang ada, dan jumlah masing-masing alat dan bahan, dan juga jumlah pembelian atau tambahan, dan jumlah yang pecah, hilang, atau habis. Kemudian manfaat dari pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan lab itu yaitu meningkatkan berbagai macam aspek dalam pengelolaan laboratorium, diantaranya yaitu dalam merencanakan pengayaan alat serta bahan, mengendalikan efisiensi penggunaan budget, memperlancar pelaksanaan praktikum, kemudian memudahkan dalam melindungi fasilitas baik bahan maupun alat lab yang relatif mahal. Kemudian aspek-aspek yang perlu diadministrasikan yaitu ruang laboratorium, fasilitas laboratorium, kemudian alat laboratorium, bahan praktek laboratorium, ketenagaan personel atau pengelolaan kegiatan lab. Kemudian pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan lab ini adalah agar dapat dengan mudah diketahui, yaitu dapat diketahui jenis alat atau bahan yang ada, jumlah masing-masing alat, bahan, jumlah pembelian atau tambahan, dan jumlah yang pecah, hilang, atau habis. Kemudian ada macam-macam fasilitas umum dalam laboratorium, meja tulis, meja praktikum, lemari alat, meja demonstrasi, komputer, barometer, kursi, telepon, ruangan, alat dan bahannya, dan lain-lain. Kemudian peralatan yang harus ada di lab yaitu mikroskop, kaca pembesar, stetoskop, autoklaf, kotak genetika, terarium, spigomanometer, pinset, psikrometer, panci bedah dan pisau bedah, pila kapiler, perangkat kit penguji makanan, perangkat kit penguji tanah, kemudian model anatomi manusia, audus, fotosintesis, alat ukur tekanan akar, pinset, dan psikometer. Dalam pencatatan alat dan bahan lab, untuk keperluan pencatatan alat dan bahan di lab ini diperlukan format atau buku khusus administrasi yang meliputi buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan peminjaman alat, dan buku catatan harian, kartu alat dan bahan yang rusak, kartu reparasi, dan format label. Buku yang lainnya yang dapat dilengkapi perangkat administrasi diantaranya adalah daftar alat dan bahan yang sesuai dengan LKS, dan jadwal kegiatan lab, dan program semester kegiatan lab. Buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog yang dapat dilihat dalam buku katalog alat pendidikan IPA untuk mempermudah pengecekan ukuran, nama alat, bahan, merek, atau tipe, baik produsen, pabrik, ataupun pabrik pembuatannya. Kemudian asal tahunnya, tahun penggunaan, jumlah, baik rusak jumlah masing-masing alat bahan, baik yang rusak maupun yang baik. Kartu stok berguna untuk mengetahui jumlah alat bahan yang tersedia ketika diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat bahan itu. Kartu ini dibuat dari sepotong kertas karton yang dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok alat.
Satu kartu stok untuk satu jenis alat bahan. Label sebaiknya ditempelkan pada tempat penyimpanan alat bahan atau lemari, laci, ataupun rak. Adanya label mempercepat pengambilan maupun pengembalian alat bahan. Kartu formulir permintaan peminjaman alat bahan diisi oleh guru sebelum melakukan kegiatan praktek di lab, sehingga pesanan alat bahan yang diserahkan kepada laporan sekitar 1 minggu sebelumnya, sehingga laporan memiliki waktu yang cukup untuk siapkannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Eh, Bila salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus. Penggunaan bahan kimia dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya, kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium perlu diinformasikan secara cukup dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal tersebut perlu dijelaskan berulang-ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Keselamatan yang dimaksud termasuk orang yang ada di sekitarnya. Adapun aturan umum dalam peraturan keselamatan kerja yaitu diantaranya orang-orang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, eye-shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat seperti P3K. Latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Jangan makan, minum, dan merokok di lab. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Dan yang terakhir, jauhkan alat-alat yang tak digunakan, seperti tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Selanjutnya, alat-alat laboratorium diantaranya yaitu tabung reaksi, gelas ukur, gelas beker, labu ukur, pipet tetes, pengaduk, rak tabung reaksi, Erlenmeyer, pembakar spiritus, penjepit tabung, corong kaca, dan yang terakhir, mortar dan alu. Alat keselamatan kerja diantaranya yaitu alat pemadam kebakaran, eye-washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, kapas pembalut, kacamata keselamatan, dan penetral cairan kimia. Simbol dan sifat kimia. Simbol tersebut maksudnya yaitu beracun, merkuri, gas klorin, sianida. Selanjutnya, simbol tersebut dimaksudkan mudah meledak, amonium nitrat, nitroselulosa. Lalu, simbol tersebut dimaksudkan mudah terbakar, diethyl ether, keton, alkohol. Selanjutnya, simbol tersebut dimaksudkan radioaktif, uranium, plutonium. Simbol tersebut maksudnya yaitu pengoksida, kalium dikromat, hidrogen peroksida. Simbol tersebut maksudnya yaitu berbahaya atau kloroform. Simbol tersebut dimaksudkan korosif, asam nitrat, asam sulfat. Selanjutnya, simbol tersebut yaitu menyebabkan iritasi, amonia, belerang dioksida. Dan yang terakhir, simbol tersebut dimaksudkan membahayakan lingkungan, perak nitrat, raksa 2 klorida. Berikut petunjuk umum menangani buangan sampah. Yang pertama, fine chemical.
hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Yang kedua, larutan basa. Sebelum dibuang, harus dinetralkan terlebih dahulu, kecuali alkali hidroksida. Yang ketiga, larutan asam. Sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium. Yang keempat, pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak menggunakan halogen. Yang kelima, bahan mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Yang keenam, bahan radioaktif. Sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus. Dan yang terakhir, air pembilas. Air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Jika terjadi kebakaran di laboratorium, berikut adalah petunjuk umum penanganan kebakaran. Yang pertama, jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Yang kedua, matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Yang ketiga, lokasikan api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar. Yang keempat, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran terdekat. Dan yang terakhir, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium yaitu membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Bagi yang menggunakan lensa kontak, harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Selama bekerja di laboratorium, harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikencingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium, pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen, pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih.